Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel @junaidi3953 memberikan informasi tentang perkembangan ayam petelur saya yang dilaksanakan ya, dikelola dengan pola semi umbaran. Saya katakan semi umbaran, mungkin bisa diperjelas lagi bahwa pemeliharaan pemeliharaan ayam petelur ini yang jelas tidak dilakukan dengan sistem kandang baterai ya, seperti kandang biasa, seperti ayam kampung biasa, dan perilakunya pun seperti ayam kampung biasa. Dimana halnya ini dia berlaku seperti ayam kampung biasa, seperti dia bertelur di tempat yang sudah disediakan ya, di tempat yang sudah disediakan. Nah, seperti yang kita saksikan ini saya berada di dalam kandang ya. Dia aktivitas seperti biasa, ayam di tempat pakannya. Nah, kemudian yang saya katakan tadi, dia tempat bertelur, memang bisa dia bertelur sembarangan, tapi rata-rata dia bertelur di tempat bertelur sendiri ya. Nah, ini ada tempat dia bertelur. Nah, ini juga telurnya nampak sudah ada. Nah, juga ada. Di pagi ini sudah dia bertelur. Jadi begitulah cara dia bertelur, seperti ayam kampung biasa. Nah, saya buatkan tempatnya bertelur itu seperti yang tadi, ini juga ada seperti ini. Nah, di bagian bawah saya beri ban bekas ya, jadi dia bisa bertelur di sekitar ini. Nah, ini di atas, kemudian ini ada lagi di atasnya. Baik, kita sambil jalan-jalan menuju tempat dia tinggal seperti ini ya. Nah, memang ada pertanyaan kadang-kadang muncul, apa untung ruginya, apa kelebihan kekurangannya peternakan ayam petelur sistem umbaran ini dibanding dengan sistem baterai. Kalau sistem baterai, saya maaf tidak bisa memberikan penjelasan atau tidak bisa memberikan informasi, karena saya belum pernah melaksanakan peternakan sistem kandang baterai itu. Jadi secara sederhana barangkali kita dapat informasi bahwa sistem baterai itu kemampuan untuk bertelurnya cukup tinggi ya, menurut informasi ya, karena saya tidak melakukan kegiatan sistem ayam kandang baterai. Jadi informasi itu yang saya dapatkan, dia mampu mendekati 100% dalam satu harinya katanya. Luar biasa. Namun kalau saya pikir, karena dia dikondisikan di kandang baterai, tentunya pakannya itu harus full ya, full, dan juga harus dijaga pakan dan minumnya, vitamin, mineral dan sebagainya, untuk ayamnya tetap sehat ya. Nah, kalau sistem semi umbaran ini saya tidak memberikan pakan full ya. Nah, terkadang kalau dia keluar, dia bisa cari pakan sendiri ya, dia pakan sendiri tambahannya, sehingga dari sisi pakan kita mungkin berbeda dengan sistem kandang baterai ya. Jadi biar kita lepas, dia bisa cari sendiri tambahan-tambahan pakannya untuk kesehariannya. Nah, saya merasa bahwa sistem semi umbaran ya, saya katakan semi umbaran ini karena yang saya lakukan dia seperti ayam kampung. Dia keluar masuk kandang ya, masih dikondisikan ya di dalam kandang. Kalau dia bertelur, dia naik ke tempat petelurannya ini, dia naik
Nah, jadi kebebasan yang saya berikan untuk ayam ini cukup memberikan makna ya. Nah, kita lihat aktivitasnya karena di umbar ini berada di luar kandangnya sudah. Dia seperti beristirahat ya di bawah tempat tong air ini. Baru saja dia makan. Nah, berada di sekitar. Jadi seperti ayam kampung biasa. Ya sambil cari pakan-pakan tambahan, mengkais-kais. Jadi karena memang habitat ayam itu dia di alam terbuka ya. Coba kita masuk ke dalam kandangnya lagi. Kita telusuri aktivitas ayam petelur ini. Panjang kandang ini kurang lebih 22 meter ya. Lebarnya cuma 2 meter. Bagian dalam memang diberi tempat makan dan minum. Di luar tidak diberikan tempat minum karena dia kalau dia haus nanti dia masuk ke dalam kandang sini. Nah, ini ada pintu kecil ya. Nah, disinilah dia bisa keluar masuk. Nah, kita lihat di bagian luar juga ada ini. Nah, samping kandang ini kan ada kolam ya, kolam nila. Kebetulan ayam petelur saya ini hingga saat ini belum pernah saya vaksin ya, sejak dibeli. Bukan saya tidak mau vaksin, tapi memang orang jual vaksin di sekitar saya itu tidak ada. Jadi harus membeli ke tempat yang agak jauh atau pesan. Nah, ini tembus ke belakang ya, karena ke bagian kebun saya ini. Nah, tampak dari kejauhan ya, panjang 22 meter, ayamnya berkeliaran ya, tidak terkekang. Nah, ini di luar ada yang keluar cari pakan, mengais-ngais makan sendiri ya. Inilah yang saya maksud, ada penghematan pakan ketika kita gunakan dengan sistem umbaran. Tapi terus terang produksi telurnya belum sampai mencapai 100% ya dalam satu harinya. Sudah mendekati sampai 90% lah. Alhamdulillah ini sudah umurnya 1 tahun. Ya, saya pelihara kemarin tuh awal Januari 2023. Kemarin sempat kemarau, air susah. Nah, sekarang sudah masuk lagi sebaliknya musim penghujan. Kita juga menjaga ayam ini supaya tetap sehat dalam kondisi baik musim hujan atau maupun musim kemarau, sama-sama punya resiko. Nah, tapi untungnya ini ya, ketika hujan dia bisa masuk kandang sendiri tanpa kita ubar. Dia bisa masuk dan instingnya sudah terlatih
bahwa ketika hujan dia bisa masuk ya. Nampak di kejauhan juga ada beberapa ekor yang berjalan berkeliaran di seputar kebun ini. Makanya usaha saya yang skala rumahan ini saya namakan pertanian terpadu. Disebut pertanian terpadu karena memadukan 3 kegiatan, yakni perikanan, perkebunan, dan peternakan. Perkebunan ya kita lihat di samping kanan kiri ini kebun ya, macam-macam saya beri tanamannya ini, walaupun tidak banyak tapi macam-macam ya. Boleh saya sebut sebagian, ada sukun, ada kelapa, ada jambu, ada rambutan ya, ada durian ya, ada nangka dak, ada juga sirsak dan pisang. Berada di sekitarnya ini saya sengaja tanam bervariatif seperti itu ya, dengan harapan kalau di luar sana ada jual buah-buahan atau apa, setidak-tidaknya kita juga ada memiliki yang serupa itu atau sama, seperti mangga ya. Nah ini nih, kalau perikanannya ini ada ikan lele, ada ikan nila, nah, ada juga ikan pepuyuh yang dipelihara secara khusus. Inilah sistem pertanian terpadu yang saya lakukan. Pertanyaan nanti terkadang muncul dengan hal-hal yang berkaitan dengan usaha perumahan saya ini. Nah, kita lihat nampak dari kejauhan itu adalah kandang yang saya sebut tadi, kandang ayam petelur yang berukuran 2 meter kali 22. Nah, jadi benar bahwa ini saya pelihara dengan semi umbaran. Jadi kalau semi umbaran ini ya kita tidak memberikan pakan full, walaupun pakan pelet itu memang harus tersedia ya, karena yang di alam ini tidak bisa memenuhi 100% untuk dia bisa bertahan hidup ya. Ini hanya sekedar tambahan saja dan aktivitasnya bisa seperti ayam-ayam biasa. Konsep ini saya lakukan melihat dari contoh juga ya, bahwa peliharaan ayam telur itu tidak selamanya dengan menggunakan kandang baterai. Maka saya mencoba dari awal ya, dari bibit dia uci sampai dia bertelur, saya buktikan bahwa itu bisa. Kita mengarah ke depan lagi ya, depan lagi. Saya menyisir di samping kandangnya. Kalau lihat dari kejauhan juga ada kandang, di situ juga kandang ayam petelur yang di seberangnya. Sampingnya itu kandang entok. Ada juga entok kurang lebih 50 ekor. Yang semula dipelihara hanya 8 ekor. Kembangkan maka menjadi sampai 60 ekor. Nah, ini yang pintu kecil tadi dia keluar masuk sini. Ini hari sudah mulai mau hujan, jadi dia sudah keluar masuk.
Dia sifatnya suka bergerombol ini ya, dan sifat ayam petelur ini jinak ya, jinak sekali. Terima kasih kawan-kawan yang support channel saya. Terkadang saya lupa untuk membalas komen dari kawan-kawan ya, saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam merespon apa yang ditanyakan atau apa yang didiskusikan dalam channel itu. Terkadang saya lupa ya, tapi saya sangat respect dari apa yang dikomen kawan-kawan yang ada di YouTube itu. Ya, semoga ini bisa dipermaklumi, bukan saya tidak menjawab, tapi memang bahwa saya lupa ya. Jadi kadang kita ada pekerjaan yang mendesak, terkadang untuk merespon itu terlupakan ya. Dan insya Allah pada prinsipnya saya sangat berterima kasih atas supportan dukungan, sehingga channel saya itu terus bisa berkembang, memberikan edukasi pada kawan-kawan peternak ya, baik yang ingin memulai dari awal ya, bagaimana proses pemeliharaan sejak dioci. Saya punya pengalaman itu hingga sampai bertelur ya dalam sistem semi umbaran ini. Ya, ini kawan-kawan ya, saya berada di sekitar ayam petelur saya ini. Ya, senang sekali dengan kita ya, karena sifatnya ini ya, seperti saya katakan tadi, jinak. Oleh karena itu kita pun memperlakukannya harus sabar ya, harus sabar, penuh kesabaran. Selalu kita lihat aktivitasnya setiap hari. Nah, di saat setiap hari kita lihat itu, kita bisa melihat persoalan-persoalan atau masalah yang terjadi di ayam kita ya, sehingga perlu secara sigap kita mengkondisikannya. Seperti barusan ini tadi saya melihat ada saluran air yang bocor sehingga tergenang ke pakannya. Nah, ini kan bisa berdampak fatal ya kalau kita tidak melakukan sesegera mungkin tindakan untuk mencegah itu. Ya, yang paling berbahaya itu adalah kalau minumnya atau pakannya tuh tercampur kotorannya. Nah, ini yang berbahaya kawan-kawan. Itu bisa mengakibatkan ayamnya sakit. Ya, ini sakit karena kotoran itu kalau tertelan mengakibatkan kesehatannya bisa terganggu ya. Nanti kalau terganggu satu, nanti yang lain juga bisa terganggu. Nah, inilah saya senang sekali dia aktivitasnya mengais-ngais makanan sendiri. Alhamdulillah hingga saat ini ayam saya ini sehat, walaupun tidak pernah divaksin sampai usia 1 tahun sudah. Yang saya perhatikan itu adalah bagaimana dia tempat pakan, minum, dan vitamin bisa terkondisi setiap hari. Kita juga harus perhatikan kotorannya ya. Kalau kita lihat kotorannya ada tanda-tanda penyakit, itu bisa juga terdeteksi dari kotoran ya. Kalau kotorannya itu cair, lembek, ada warna-warna putih atau hijau, nah itu pertanda ada masalah di ternak kita. Kita harus sesegera mungkin mengambil tindakan
ya, seperti berikan vitamin atau obat ya, kalau cukup parah misalnya beri obat, dan lakukan karantina ya sebisa mungkin untuk tidak bisa berbaur dengan kawan-kawannya yang lain. Barangkali ini informasi saya, semoga bermanfaat dan kita bisa berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak kita ya, terutama ayam petelur ini. Saya mohon maaf kalau ada informasi saya yang kurang berkenan, seperti hal-hal yang menyebabkan kawan-kawan tidak merasa nyaman. Semoga kawan-kawan bisa memaafkannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi peternakan ya.